Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang istilah-istilah dalam OOP. Sebelum mempelajari lebih jauh tentang OOP, ada baiknya kita harus mengetahui istilah-istilah dalam OOP, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kelas. Kelas adalah cetak biru atau prototipe dari objek di mana kita mendefinisikan atribut dari suatu objek. Atribut ini terdiri dari data member, variabel, dan fungsi metode. Kemudian ada variabel kelas. Variabel kelas adalah variabel yang di-share atau dibagi oleh semua instance turunan dari kelas. Variabel kelas didefinisikan di dalam kelas, tapi di luar metode-metode yang ada dalam kelas tersebut. Data member, kemudian ada data member. Data member adalah variabel yang menyimpan data yang berhubungan dengan kelas dan objeknya. Selanjutnya ada overloading fungsi, adalah fungsi yang memiliki nama yang sama di dalam kelas, tapi dengan jumlah dan tipe argumen yang berbeda sehingga dapat melakukan beberapa hal yang berbeda. Selanjutnya ada overloading operator, adalah pembuatan beberapa fungsi atau kegunaan untuk suatu operator. Misalnya operator plus dibuat tidak hanya untuk penjumlahan tapi juga untuk fungsi lain. Selanjutnya ada variabel instansiasi, adalah variabel yang didefinisikan di dalam suatu metode yang hanya menjadi milik dari instansi kelas. Selanjutnya ada pewarisan atau inheritansi, adalah pewarisan karakteristik sebuah kelas ke kelas lain yang menjadi turunannya. Kemudian ada instance, adalah istilah lain dari suatu objek kelas, sebuah objek yang dibuat dari prototipe kelas lingkaran, misalnya disebut sebagai instance dari kelas tersebut. Selanjutnya ada instansiasi. Instansiasi adalah membuat instance atau objek dari suatu kelas. Kemudian ada metode yang adalah fungsi yang didefinisikan di dalam suatu kelas. Dan terakhir ada objek. Objek adalah instansiasi atau perwujudan dari sebuah kelas bila kelas adalah prototipenya dan objek adalah barang jadinya. Oke, selanjutnya kita mencoba membuat program sederhana yaitu pembuatan kelas. Oke ya. Di sini saya sudah ada ininya ya, codingannya. Jadi seperti ini ya kawan-kawan. Sini ada kelas karyawan dan sebagainya. Nah, sekarang kita jalankan saja ininya. Kelas kita jalankan. Oke, di sini sudah jadi ini program sederhana yaitu kelas. Seperti ini ya outputnya. Selanjutnya ada mengakses atribut objek. Oke. Selanjutnya ada atribut kelas built-in. Nah, jadi yang ini ya. Kita sudah membuat programnya yaitu di kelas 2. Seperti ini ya. Hampir sama seperti tadi, tapi bedanya adalah di sininya nih. Doc dia memanggil dokumennya yaitu nih dasar kelas untuk semua karyawan, kemudian name-nya karyawan, modulnya ya ini main, terus dictionary itu semuanya ya. Oke. Selanjutnya kita ada ini penghancuran objek. Oke. Penghancuran objek. Nah, kita sudah buat programnya. Langsung kita jalankan saja penghancuran objek. Nah, poin dihancurkan. Nah, ini ya. Segini ya, oke. Dan selanjutnya ada inheritansi, yaitu kelas turunan. Oke. Sini kita sudah buat inheritansi. Nah, di mana kelas yang pertama adalah kelas induk, kemudian kelas yang kedua adalah kelas anak. Jadi anak dan induk. Kita jalankan saja. Kita jalankan saja. Coba run. Nah, jadi begitu ya. Memanggil konstruktor anak, kemudian memanggil metode anak.
Metode induk, atribut induknya 200. Oke. Dan selanjutnya kita ada overriding. Overriding. Nah, ini lebih simpel ya daripada yang inheritansi codingnya. Nah, memanggil metode anak ya, simple itu. Kemudian ada overriding operator. Nah, kita lihat di sini kita sudah buat ininya, codingannya, dan kita jalankan saja. Oke, ini vektor ya, vektor. Jadi untuk menghitung vektor. Selanjutnya ada data heading. Oke, data heading kita buka saja. Data heading. Taran. Nah, selesai. Itu saja guys ya. Jadi kesimpulannya adalah pemrograman Python dengan framework KVMD menggunakan paradigma OPP. Kemudian line 3 merupakan pendefinisian kelas di mana nama kelas yaitu struktur dasar APP. Nah, yang ini ya. APP. Kemudian yang ketiga adalah kelas struktur data APP sendiri diisi merupakan child class atau anak kelas di mana kelas struktur data APP bersifat diwariskan oleh parents class atau kelas induk. Kemudian sedangkan MDAPP di sini sebagai parent class atau kelas induk yang bersifat mewariskan MDAPP ya. Kemudian intinya kelas anak mewarisi atribut dari kelas induk dan kita bisa menggunakan atribut tersebut soalnya atribut itu didefinisikan juga di dalam kelas anak. Kelas anak juga bisa menimpa override data dan metode dari induknya dengan data dan metodenya sendiri. Satu kelas anak bisa mewarisi karakteristik dari satu atau beberapa kelas induk. Oke. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.